Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dengan NIM 210509740005 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan melakukan praktek simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum simulasi, alangkah baiknya kita mengerti dahulu apa itu routing statik. Nah, untuk page ini merupakan website dari dosen saya, yaitu Pak Agus Prihanto, dosen matkul Jaringan Komputer Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan linknya, bisa untuk belajar di sini. Nah, tujuannya yaitu mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya, routing statik sendiri yaitu jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan-jaringan yang ditujukan secara manual. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jalurnya spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua, pengisian tabel routingnya dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nanti akan dijelaskan dan ditunjukkan bagaimana pengisian tabel routing secara manual itu. Nah, penggunaan routing statik ini dalam sebuah jaringan yang kecil bukan suatu masalah, hanya ada beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap routernya. Nah, langsung saja melakukan percobaan skenario-nya. Yang pertama, mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Seperti ini sudah saya buat di Cisco seperti ini. Lalu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, NAT PC, dan gateway PC. Nah, ini sudah saya isikan. Yang pertama router 1. Router 1 untuk serial 2/0 menggunakan IP address 12.12.12.1 dan subnet max-nya seperti berikut. Nah, serial 2/0 ini terhubung dengan router 2. Selanjutnya serial 3 dengan IP address 13.13.13.1 dengan subnet max seperti berikut. Untuk serial 3 ini terhubung dengan router 3. Lalu fast Ethernet kosong dengan IP-nya 192.168.162. Ini terhubung dengan PC 1. Lalu fast Ethernet satunya 192.168.1.126. Ini terhubung dengan PC 2 dengan subnet max seperti berikut. Jadi FE0 terhubung dengan PC 1 dan FE1 terhubung dengan PC 2 di dalam router 1. Jangan lupa untuk dicentang on semuanya, baik FE0, FE1, serial 2, dan serial 3. Oke. Selanjutnya masuk dalam setting router 2. Untuk router 2 ini serial 2/0 dengan IP 23.23.23.2 ini terhubung dengan router 1. Lalu serial 3 ini 12.12.12.12 ini terhubung dengan router A. Terbalik ya sepertinya. Yang serial 2 yang 23 ini terhubung dengan router 3. Yang serial 3 ini 12 ini terhubung dengan router 1. Seperti itu ya.
Lalu fast Ethernet kosong dengan IP 192.168.1.254 dengan subnet max seperti berikut terhubung dengan PC3. Jangan lupa untuk dicentang on. Ini tidak perlu dicentang on, dicentang on. VE1 tidak perlu ya, karena kan PC-nya cuma ada satu, yaitu PC3 aja yang terhubung dengan router 2. Oke, lalu selanjutnya masuk ke router 3. Untuk router 3, serial 2-nya dengan IP 13.13.13.3 terhubung dengan router 1. Lalu dalam serial 3 ini dengan IP 23.23.23 terhubung dengan router 2. Lalu dalam fast Ethernet ini, fast Ethernet kosong dengan IP 33.33.33.3 terhubung dengan server 1. Dan fast Ethernet satunya 43 ini terhubung dengan server 2. Jangan lupa di checklist on semua. Oke. Selanjutnya, setelah mengatur settingan router, kita lihat pada settingan PC dan juga servernya. Untuk PC kita atur IP-nya seperti berikut. Untuk PC 1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya .192 dan gateway-nya yaitu 62. Selanjutnya untuk PC 2 dengan IP address-nya yaitu 65, subnet max-nya 192 dan gateway-nya 162. Bisa dilihat seperti berikut untuk PC 2. Lalu untuk PC 3 dengan IP address 253, subnet max-nya 128 dan gateway-nya 254. Selanjutnya masuk dalam server. Untuk server yaitu IP address-nya 333.333.1, subnet max-nya sebagai berikut dan gateway-nya seperti ini. Selanjutnya pada server 2 seperti berikut. IP address-nya 43.1, subnet max-nya 255.0 dan default gateway-nya 43.3. Baik, sudah disetting semua. Oke, sudah disetting semua. Selanjutnya, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Meniru ini ya. Oke, pertama router 1 masuk dalam routing statik ini ya. Seperti ini diisi. Ini yang pertama 192.168.1.128 dengan subnet max seperti berikut dan gateway-nya seperti ini. Untuk router 1 sudah diisikan ya. 68, oke, via 12. Lalu selanjutnya 333. Selanjutnya 333 ini T0 dengan netmask berikut dan gateway-nya. Pengisiannya lewat
sini. Jadi bisa diisi. Lalu selanjutnya 43 ini dengan netmark sebagai berikut dan gateway-nya sebagai berikut. Ini tinggal masukkan saja network atau destination-nya apa. Misalkan ini nanti diisi di sini. Lalu netmark-nya ini nanti diisi di sini. Dan next hop gateway-nya nanti diisi di sini. Lalu add, selesai. Apabila ada kesalahan bisa diklik lalu diklik remove. Nanti akan terhapus. Itu untuk router 1. Lalu untuk router 2 juga sudah diisikan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya masuk dalam router 2 seperti berikutnya untuk router 2 sama ini diisikan dengan subnet mask dengan netmask seperti ini dan gateway-nya 23 ya 12 seperti ini yang pertama lalu ini yang kedua dan ini yang ketiga sudah diisikan tinggal diisikan di sini saja. Oke, lalu selanjutnya masuk dalam router 3. Nah seperti ini ya sudah diisikan bisa dilihat di artikelnya. Setelah diisi semua, masuk dalam mode simulasi. Oke, seperti ini ya. Nah, pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP4 ICMP. Jadi ini edit filternya yang ICMP saja. Oke, setelah edit filter, lalu baru simulasikan dari PC1 ke PC2. Jadi kita coba dari PC1 ke PC2. Oke. Nah, ini eh, dari PC1 ke PC2 sudah sukses ya. Karena ini walaupun berbeda network tetapi dalam satu router jadi tetap bisa. Delete dulu. Selanjutnya simulasikan dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Oke, oke, selesai. Lalu kembali ke PC1 lagi dan sukses. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke, delete dahulu. Dari PC1 ke server 1. Ya, oke. Kembali ke PC1 dan sukses. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Lalu kembali dan sukses ya. Oke. Lalu dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1.
Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Oke, kembali. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke server 2. Oke, oke, sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Oke, oke, sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1. Oke, oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Oke, oke, sudah berhasil. Oke, the last one. Server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Oke, kembali. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembali ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Setelah selesai, oke, kembali ke mode real time. Eh, Tracing dengan arah seperti poin 3 ya. Dari sini lagi berarti. Eh, oke, di sini tracer 192 168 1 ini apa ya? Si dua ini berapa tadi? 65. Oke, si dua 65. Oke, oke, trace komplit ya. Dari PC 1 ke PC 2 selesai. PC 1 ke PC 3. Oke, ini dia melalui router. Jadi ini dari routernya, lalu ini menuju ke
PC2-nya ya. Ini routernya, router 1, ini PC2-nya. Komplit ya. Lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3. Oke. Dari PC1, PC1 ini ke PC3. Razer 192, 168. PC3 ini berapa? 253. Oke, 253. Oke, oke, komplit ya. Ini sudah di 253 komplit. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Oke, ya. Razer eh, server 1 tadi 3331. Oke, oke, ini sudah ya. Eh, ini sudah seperti ini. Sudah sampai di server satunya. Oke, lalu selanjutnya dari PC1 ke server 2. Lagi ya, dari PC1 ke server 2. Server 2 ini 43. Oke, dari PC1 ke server 2. Ya sudah ya, sudah sampai di server 2-nya komplit. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ini Razer ke PC1. PC1 berapa? 1. Oke, oke, sudah ya. Jadi ini melewati router 3, melewati router 2, router 1, dan ini ke PC1-nya. Jadi sama seperti ini, dari PC3 dia melewati router 2, lalu melewati router 1, lalu sampai ke PC1 komplit. Oke. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Ya, dari PC3 ke PC2. Razer 192, 168, 165. PC2 tadi 165. Ya, 1.65. Oke, oke. Jalannya seperti tadi. Ini melewati router 2, router 1 sampai di PC2. Oke. Lalu dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1 ya. Reset server 1 tadi kita. Oke, oke, sudah ya.
ini komplit melewati router 2, router 3 sampai di server 1. Oke. Lalu dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke server 2. Restart dari PC3 ke server 2 ya. Server 2. Oke. Oke. Sama melewati router 2, router 3, lalu sampai di server 2-nya. Oke. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Di sini ya berarti dari server 1 reset ke server 2. Oke, komplit ya. Jadi ini cuma melewati 2 tahap aja, yaitu router 3 lalu sampai di server 2. Oke, selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. 92.168.1.1 PC 1 ya. Oke, ini sudah. Jadi yang melewati router 3, router 1, dan PC 1 sampai. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Ke PC 2, 92.168.1.65. Oke, ini juga sudah komplit. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Oke. Dari server 1 ke PC 3. Tracer 92.168.1.253. Ya, PC 3 tadi 253. Iya, benar. Oke, enter dan komplit ya. Sudah. Dari server 1 ke PC 3 melewati router 3, router 2 sampai di PC 3. Oke. Baik, itulah hasil dari simulasi saya dengan mode simulasi dan juga mode real time menggunakan tracing. Baik, seluruhnya sudah sukses dan komplit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk viewers sekalian. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.